Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pemirsa Opini, apa kabar di siang hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat semuanya dan sesaat lagi memasuki jam makan siang ini ya. Dan untuk tentunya yang punya kesibukan nih, luangkan waktu untuk makan siangnya, jangan pernah sampai lewat ya. Berbahaya, bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Dan di hari ini sudah hadir ini, saya seperti reunian juga, terus juga ketemu juga orang luar biasa juga sebagai seorang coach ya. Dan tentunya untuk para pemirsa dan juga anak-anak pelajar mungkin ini yang tertarik tentang dunia public speaking, nah ada baiknya harus tonton Opini sampai nanti selesai ya. Sudah hadir di studio Opini di siang hari ini ada Ranggi Dwinanda CPS. Selamat siang. Selamat siang, Mas Ranggi. Apa kabar siang hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Ya. Kesibukan rutinitas ini akhir-akhir ini? Ya terlalu padat. Terlalu padat. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Terlalu padat berarti Iya. Alhamdulillah rezeki Alhamdulillah. selalu ada. Iya, nanti kalau nggak padat bingung juga kan? Pikiran yang padat ini harus gimana gitu. Iya, ngatur-ngatur waktu lah. Nah, Bang Ranggi ini kan, Mas Ranggi ini ada atau juga memiliki nih public speaking school. Ya. Nah, ini juga pasti pemirsa di Opini bertanya-tanya nih. Ini sekolahnya ada di Bengkulu atau di mana? Terus juga mulai kapan terbentuknya atau berdirinya nih? Kita itu kan lembaga deh ya, lembaga kursus gitu kan. Jadi emang kita buat saat itu di 2021. 2021 mulai. Sebelumnya sempat saya menjadi coach itu dari 2019 sudah sih, Oh, gitu. oke. Masih nginduk ke orang dulu, masih nginduk ke orang. Nah, lalu 2021 bangun perusahaan sendiri, itu kita emang base-nya di Bengkulu. Oke. Tapi emang saya belajarnya di Jakarta. Oh, waktu itu. oke. Jadi inspirasinya itu emang dari Jakarta, semua ilmu-ilmu dari Jakarta kita bawa 2021. Kita bentuk saat itu masih kelas-kelas public speaking gitu, kelas MC kelas MC dulu ya, baru kita beralih menambah ke public speaking. Public speaking, Nah, oke. setelah itu barulah berkembang lagi saat ini sudah sampai for kids, for teens gitu. Oh, oke. Untuk anak Jadi kecil, anak remaja. anak-anak kecil mulai dari usia dini, anak sekolah, Ya, SD, SMP gitu. Nah, awal mula nih kepikirannya dari seorang Ranggi ini untuk wah, ini sepertinya saya harus nih misalnya seperti belajar, harus juga menimba ilmu ke Jakarta, terus juga balik lagi ke Bengkulu, membuka lembaga sendiri nih. Awal mulai gimana kepikiran, wah saya harus berbuat sesuatu ini? Ya. Karena cinta Bengkulu ini. Cinta Bengkulu. Karena cinta Bengkulu. Awal mula tuh gini, saya kan kuliah di Jakarta, di Gunadarma waktu itu, terus ikut pelatihan-pelatihan. Oke. Sebelumnya itu emang saya 2007 itu sudah menggeluti dunia MC. Oh, oke. 2007. Nah, di situ saya menyadari, oh, kayaknya saya ini tertarik nih di dunia ini begitu ya. Lalu saya carilah pelatihan-pelatihan di Jakarta. Oke. Pelatihan di Jakarta saya ambillah Tantowi Yahya, Tantowi Yahya School. Di situ belajar 2013 ingat saya. Oh, oke. 2013. Itu berarti pada saat masih kuliah? Masih kuliah. Oh, Saat oke. ini masih kuliah 2013. Lalu setahun setelah itu 2014 saya pulang ke Bengkulu. Oke. Nah, saat pulang ke Bengkulu inilah saya melihat kok di Bengkulu begini sih? Oke, Begitu ya. betul, Bengkulu betul. begini ya. Begini itu begini, saya melihat MC-nya kok yang begini gitu ya. Lalu kalau dunia public speaking saya lihat kok di Bengkulu nggak ada pelatihan-pelatihan begini. Benar. Belum ada pada saat itu ya? Saat itu belum ada. Yang saya sekarang yang saya lihat justru mereka dulu tuh hanya seminar-seminar bentuknya. Lalu saya bilang, wah ini kalau saya buka seperti Tantowi Yahya di Bengkulu, ini bagus nih gitu ya. Lalu saya hubungi nih Tantowi Yahya, pihak Tantowi Yahya mau buka ke sini, mahal banget. Oh, oke, berarti semacam franchise atau Ya mereka mau buka saya cabang ambil gitu. cabang ke sini, Pak, tapi mahal banget di Bengkulu nggak akan masuk saya Oke. bilang gitu ya. Lalu ya sudah saya pending saat itu, karena kalau ketika saya buka sendiri atas nama pribadi orang belum banyak kenal. 2014 saat itu. Udah singkat waktu 2019 saat itu memberanikan dirilah menjadi coach gitu ya, menjadi pelatih di tempat teman gitu ya, berbarengan. Sudah mulai dari situ saya melihat pasar. Oke, berarti pasar ini sangat membutuhkan saya ini. Makanya niat dari awal itu adalah bagaimana di Bengkulu ini public speakingnya bisa berkembang. Oke, Termasuk betul, kawan-kawan betul. MC kalau mau belajar, hayu, karena kita
saya melihat perbandingan antara di Bengkulu dengan Jakarta, ini kok begini sih MC-nya, Betul. begitu loh. Makanya saya pengen sekali buka saat Oke, itu. jadi berbagi ilmu sama teman-teman di sini, Yes. biar begitu ada orang dari luar nih masuk ke Bengkulu pengen meng-hire MC, ada nih kualitas kita tidak jauh beda sama yang setuju. ada di kota-kota Itu dia. besar gitu. Jadi punya kelas yang sama juga Iya. kita, jadi tidak dilihat wah Bengkulu susah nih cari MC yang harus gini harus gini. Dan itu terjadi. Saat itu ada yang hubungi, Mas, kok cari MC susah ya di sini? Katanya, ya begitulah saya bilang. Oke, jadi berdasar keresahan itu terus juga punya ilmu juga dari 2013 berarti. Itu nah, ini kan juga sekolah nih untuk di Tantowi Yahya Public Speaking School. Ya. Nah, ini berapa lama kemarin, Mas Ranggi? Waktu itu sekitar 10 kali pertemuan. Iya, 10 kali pertemuan, durasi sekitar 2 jaman, tiap malam. Dia seminggu 2 kali, malam. Jadi jam-jam 9 malam sampai jam 11 begitu. Berarti kelar kuliah sore Ya, langsung malamnya ke siap-siap situ, malamnya berangkat lagi. balik nanggung gitu. Balik tengah malam. Iya, tengah Besok malam. harus kuliah pagi lagi. Iya, begitu. Tapi ya kita jalanin dong, karena emang saat itu lagi hype-nya saya di dunia MC begitu. Saat itu ambil pelatihan MC. 2021 saya ambil pelatihan public speaking-nya. Oh, berarti 2 kali Dua di kali. sekolah yang sama juga. Iya. Wah, berarti sampai haus akan ilmu mah gitu. Iya, sampai hari ini saja saya masih mau belajar lagi nih tentang public speaking gitu. Oke. Karena kan kita lihat juga semakin kesini dunia public speaking ini semakin luar biasa. Kalau dulu orang masih menganggap suatu hal yang tabu awam gitu. Enggak perlu katanya. Betul, public speaking. Ngecek-ngecek aja. Pacak aja kan. Nah, tapi ternyata sekarang dari anak sekolah pun juga ada juga untuk di ekstrakurikuler public speakingnya, di dunia broadcasting juga ada. Sudah berkembang lah. Sudah berkembang nih, sesuai dengan tema kita public speaking. Nah, kalau dari Mas Ranggi sendiri ngelihat perkembangan public speaking kita, khususnya terutama di Bengkulu ini, akhir-akhir ini seperti apa nih? Kalau dilihat sih emang trennya sudah lagi naik nih, lagi naik-naiknya di dunia kids, teens ya, maksudnya anak-anak SD, SMP gitu ya. Sampai di Jakarta pun juga lagi hype-hype-nya untuk anak-anak umur segitu. Karena begini, saya lihat yang dewasa, mereka tuh mau, mereka perlu, tapi nggak ada waktu kadang. Itu yang jadi kesibukannya kendalanya. padat. Betul. Gitu ya. Karena dunia kerja semacam. Mereka butuh karena perlu presentasi, mereka butuh karena ketemu klien. Cuman untuk belajar itu kadang waktu yang nggak pas gitu. Oke, benar. Kalau dari kids yang teen ini waktu mereka masih banyak. Masih banyak, apalagi zaman umur mereka kan cari les itu kan Benar, banyak. betul. Oke. Karena kita lihat sekarang juga konten kreator juga mereka juga perlu public speaking gitu. Terus juga anak-anak sekolah sekarang dengan perkembangan kurikulum juga mereka ada presentasi juga. Betul. Jadi mereka membutuhkan itu. Nah, kalau di Bengkulu kita mulai dari begitu Mas Ranggi pulang ke Bengkulu nih. Ini kan kalau kita lihat masih on proses nih. Yes. Untuk teman-teman yang hobi atau juga pecinta public speaking ini kelasnya grade-nya meningkat ini. Iya. Nah, kendala yang ditemuin dari Mas Ranggi seperti apa ini? Ini sih lebih ke minat. Jadi kalau misalnya yang anak SD gitu ya, kids atau anak-anak remaja, ini sih tidak terlalu banyak kendala. Tapi kalau yang dewasa lebih banyak kendala dengan minat. Terkadang mereka merasa sudah bisa, tetapi saya tahu mereka belum tahu tekniknya, gitu. Teknik yang asik tuh gimana, gitu. Ya sekedar ngomong sih oke, gitu. Betul. Kalau kayak Bang Iqbal kan sudah oke begitu ya. Bisa aja, coach. Iya. Nah, tapi kan teman yang lain nih, yang maaf ngomong itu yang lebih senior dari kita. Nah, ini kan kadang mereka sudah merasa lebih hebat gitu ya. Tetapi ketika kita sharing, kita tidak diterima. Nah, ini yang jadi kendala-kendala di sini. Tapi saya pikir ya nggak usah menjadi batu halangan ya. Betul. Lalu ya sudah, saya promosi saja. Yang penting yuk siapa yang mau ayo sini gitu loh. Sehingga anak-anak MC pemula ini ngerti nih kalau mau nge-MC itu tidak bisa pukul rata. Ada MC resmi, ada MC semi resmi, ada yang non resmi. Jangan dipukul rata semua. Disamain semua begitulah yang nggak bisa. Begitu ada callingan ini ya acara pelantikan pejabat ini misalnya. Ya, dibawa gaya-gaya wedding, ya nggak bisa saya bilang. Nah, itu yang jadi kendala banyak di Bengkulu tuh seperti ini loh. Gitu. Berarti balik lagi ke basicnya sendiri nih.
awalnya mereka harus mau kemana. Heeh. Gitu. Kebanyakan sih mereka nih karena berani ngomong. Misalnya tadinya dia penyanyi, lalu beralih ke MC. Dia berani ngomong tampil. Tapi kan teknik MC-nya dia nggak terlalu menguasai, karena dia basicnya dari penyanyi. Atau mereka di kampus sering ngomong, sering disuruh jadi MC. Selesai ngampus, dia mau jadi MC profesional. Nah ini teknik-teknik yang MC kan belum dia kuasai, hanya kebiasaan ngomong hanya saja. Kebiasaan, karena sering pada saat kuliah begitu selesai merasa wah saya punya bakat nih jadi MC nih, ada bisa niat, nih. ada minat di situ, dihajar rata semua. Iya. Ini yang jadi kendala. Nah kalau untuk di dunia public speaking sendiri nih, kalau menurut Mas Ranggi nih, apa sih yang perlu kita punya nih kalau kita ingin menjadi seorang public speaker misalnya, atau hanya sekedar berani ngomong di depan publik? Nah, basic-basicnya apa aja nih yang harus kita punya? Yang kita harus punya kalau public speaker ya, karena public speaking ini kan banyak. Dia kayak ceramah pun sebenarnya public speaking. Gitu kan. Kemudian kata sambutan udah jelas, lalu MC juga public speaking, lalu semacam pidato, dongeng itu semua public speaking. Basic yang harus mereka punya adalah di gestur sebenarnya. Permainannya itu ada di gestur. Seandainya mereka percaya dirinya masih kurang, itu masih bisa dibentuk. Tetapi kalau gestur itu tidak dibentuk dari awal, ya dia diem aja nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu-gini aja serangannya, ya nggak asik gitu kan. Nah, disitulah kita tekankan di bagian gestur. Gitu. Di situ sih basic. Kalau bahasa kerennya body language. Body language. Ya, betul. Gimana lagi pada saat happy? Ya, tangan juga kan nggak sembarangan harus bergerak. Kalau bergerak terus begini-gini terus kan jelek. Gitu. Kepanasan. Iya, jadi panas. Ada peserta saya itu begini-gini terus. Kalau dia ngomong, ya saya bilang ya nggak gitu juga. Harus variasi. Betul. Oke deh, Mas Ranggi, untuk obrolannya kita tahan dulu siap, untuk berbagi ilmu juga di siang hari ini, dan juga untuk Anda pemirsa Opini jangan kemana-mana. Kami berdua akan kembali lagi setelah kelewat berikut ini.